Siti Hoirinisa, NIM 231101090021 kelas IPS 1. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPS Interaktif Berbasis Canva, Materi Prakarya untuk siswa kelas 8 SMP Ma'arif Tegalampel tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan pemanfaatan media pembelajaran yang lebih kreatif, dan interaktif. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi secara verbal, tetapi telah berkembang menjadi proses yang mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pengembangan media pembelajaran IPS interaktif berbasis Canva untuk materi prakarya bagi siswa kelas 8 SMP Ma'arif Tegalampel. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D karena bertujuan menghasilkan sebuah produk media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva juga meningkatkan kemampuan literasi digital siswa, yang merupakan salah satu kompetensi fundamental dalam profil pelajar Pancasila. Melalui penggunaan media interaktif, siswa tidak hanya belajar memahami materi prakarya, tetapi juga belajar mengoperasikan aplikasi digital, memahami desain visual dasar, dan mengelola informasi secara kreatif. Hal ini akan memberi dampak positif terhadap kepercayaan diri siswa dalam pemanfaatan teknologi sebagai alat belajar. 2. Rumusan masalah. 1. Berbagai proses pengembangan media pembelajaran IPS interaktif berbasis Canva pada materi prakarya untuk siswa kelas 8 SMP Ma'arif Tegalampel agar menghasilkan produk yang valid dan digunakan. 2. Apa saja kendala dan faktor pendukung dalam penerapan media pembelajaran IPS interaktif berbasis Canva pada siswa kelas 8 SMP Ma'arif Tegalampel? 3. Apa saja kebutuhan siswa dan guru dalam pelajaran IPS khusus materi prakarya yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva. 3. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran IPS pada materi prakarya sebagai dasar dalam pengembangan media interaktif berbasis Canva. 2. Merancang dan mengembangkan media pembelajaran IPS interaktif berbasis Canva yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 8 SMP Ma'arif Tegalampel. Yang ketiga, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran IPS interaktif berbasis Canva melalui validitas ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. 3. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan khususnya terkait media pembelajaran interaktif berbasis digital, menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan model R&D dalam menciptakan media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Manfaat praktis bagi guru, memperoleh penyampaian materi prakarya secara instruktur, interaktif, dan menarik bagi siswa. Mengembangkan kreatif, literasi digital, dan keterampilan kolaboratif bagi sekolah, membantu menyiapkan peserta didik menjadi generasi kreatif, adaptif, dan kompeten di era digital. Yang kelima, kajian terdahulu. 1. Akhir Ramadhan dan kawan-kawan pada 2025 tahun pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembuatan pembelajaran interaktif berbasis video di SMP Negeri 18 Semarang. Persamaan sama-sama memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif, sama-sama bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi media digital. Yang kedua, perbedaannya penelitian terhadap bersifat deskriptif kualitatif sedangkan penelitian Anda bersifat pengembangan atau R&D. Yang kedua, 1. Doka dan kawan-kawan pada tahun 2024 pengembangan media pembelajaran berbasis Canva untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pelajaran IPS di SMP Negeri
Abang, persamaan, sama-sama memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif. Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi digital. Sama-sama berfokus pada pengembangan di tingkat SMP. Perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian bersifat pengembangan R&D. Penelitian terdahulu hanya menggambarkan pemanfaatan Canva, sedangkan penelitian Anda menghasilkan produk media pengembangan interaktif berbasis Canva. Yang ketiga, oleh Prihatini, Yuni, dan kawan-kawan pada tahun 2024, pengembangan bahan ajar digital Flipboard berbasis Canva untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas 8 di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Bersamaannya, sama-sama menggunakan Canva sebagai platform untuk pengembangan media pembelajaran, sama-sama menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di mata pelajaran IPS. Perbedaannya, penelitian Prihartini mengembangkan Flipboard digital berbasis Canva, sedangkan penelitian mengembangkan media interaktif Canva bukan Flipboard. Anda Prihatini fokus pada materi interaksi sosial IPS kelas 8, sedangkan penelitian Anda berfokus pada materi prakarya IPS kelas 9. Rainita Nurrahma dan kawan-kawan pada tahun 2025, pemanfaatan Canva dalam pembelajaran interaktif meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Persamaannya, pemanfaatan Canva sebagai media interaktif. Keduanya menggunakan Canva untuk desain visual menarik seperti template, animasi, dan multimedia guna meningkatkan keterlibatan siswa. Perbedaannya, fokus mata pelajaran bersifat sains geografi prakarya kelas 8, metodologi deskripsi kualitatif, mengembangkan media dengan validasi. Yang kelima, Elisa Mowarni dan kawan-kawan pada tahun 2024, pengembangan media pembelajaran interaktif Canva pada materi implementasi nilai-nilai Pancasila jenjang sekolah dasar. Persamaannya, tujuan pengembangan media pembelajaran digital untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, fokus pada media yang mudah digunakan dan interaktif. Perbedaannya, menggunakan Canva tetapi tidak untuk mengembangkan IPS dan prakarya, meningkatkan minat, hasil belajar, atau literasi matematis. Penelitian ini diharapkan menunjukkan keefektifan media gabungan IPS prakarya berbagai Canva untuk konteks sekolah dan kelas tertentu. Yang keenam, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis R&D. Penelitian ini dilakukan di SMP Ma'arif Tegalampil. Langkah-langkah penelitian: 1. Mendefinisi, 2. Pengembangan, 3. Penyebaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.